Peringatan, video ini adalah spoiler penting dari film. Penonton di atas 18 tahun, terutama anak-anak, wanita hamil, atau orang tua dengan masalah jantung, disarankan dalam pengawasan dokter. Penonton sendirian, disarankan memeluk bantal, yang berpasangan peluklah pasangan. Terima kasih. Saat malam tiba, roh dari dunia lain berkeliaran di mana-mana. Mulai dari sudut gelap gang sempit, hingga rumah atau apartemen yang ditinggalkan. Mereka bisa muncul dalam bentuk gambar seorang wanita muda di gerobak penjual tebu, atau seorang pria cerdas yang berkeliaran di kuburan, harus menunggu waktu untuk menyebarkan kematian. Hunying Nam Oi. Cerita dimulai dengan aktris terkenal, Lan Heung, bintang top yang selalu dikelilingi orang. Gerobak penjual tebu yang dia kunjungi ikut terkenal. Pemilik gerobak menggambar wajahnya. Gerobak lain mengikuti, hingga hampir semua memiliki gambar Lan. Namun, kecantikan Lan Heung membawa tragedi. Jadi, pemilik gerobak penjual tebu itu menggambar wajah Lan Heung di gerobaknya sebagai kenang-kenangan. Setelah itu, gerobak-gerobak lain pun mengikuti jejaknya, hingga hampir semua gerobak miliki gambar Lan di bagian depan. Namun, sangat disayangkan bahwa kecantikan Lan Heung justru membawa tragedi. Dia tidak bertahan lama dalam ketenaran sebelum kejadian buruk terjadi. Suatu malam, ada seorang pria berandal yang memanggilnya di depan rumah. Ketika Lan Heung membuka pintu, pria berandal itu menyiramkan asam ke wajahnya, membuatnya berteriak kesakitan. Dikatakan bahwa wajah Lan Heung hancur total. Sebelum dia menghilang, ada juga rumor bahwa Lan Heung telah bunuh diri. Tak lama setelah itu, ada seorang aktris bernama Ainwer yang mulai meniru Lan Heung. Banyak orang bilang bahwa Ainwer sangat mengagumi Lan Heung dan berharap bisa terkenal seperti dia. Ini hanya menjadi obrolan antara sepasang kekasih yang sedang berbicara tentang Ainwer, yang sekarang sudah menjadi aktris dan juga pelatih akting. Min mengatakan bahwa besok dia akan menjadi murid Ainwer karena dia telah terpilih oleh Ainwer dalam audisi. Dan belum bisa dipastikan alasan puluhan ribu Ainwer menjadi murid. Mungkin karena dia memiliki wajah yang sama dengan Lan Nwea. Pikiran itu membuat Lila, seorang gadis lain yang juga lolos audisi, merasa kurang suka dengan Min. Dia berpikir bahwa Min tidak terpilih karena kemampuannya. Pada pagi itu, keduanya pun duduk menunggu di rumah Ainwer. Dan setelah beberapa saat, Ainwer keluar. Dia datang untuk berbicara dan melihat kepribadian kedua murid yang dia pilih. Ainwer mengatakan bahwa dia akan memilih salah satu dari mereka untuk berakting bersamanya. Tapi saat itu, Ainwer merasakan Min tidak suka komentar orang-orang yang bilang dia mirip dengan Lan Heung, tetapi tidak memiliki kemampuan yang sama. Jadi, Ainwer menghibur Min dan berkata dia tidak perlu meniru Lan Heung, karena Min juga cantik dengan caranya sendiri. Ainwer mengatakan, setelah mereka menjadi aktris, mereka harus terima wajah dan tubuh ini bukan milik pribadi, itu milik publik. Jadi, mereka harus menjaga diri, terutama penampilan. Malam itu, Min bermimpi aneh, seolah menarik wajahnya. Sebelum dia terbangun kaget, mungkin karena terlalu memikirkan penampilan dan khawatir wajahnya, itu akan menjadi milik publik. Jadi mereka harus menjaga diri mereka dengan baik, terutama penampilan mereka. Di tengah malam itu, Min bermimpi aneh. Seolah-olah dia sedang menarik wajahnya sendiri, sebelum dia terbangun dengan terkejut. Mungkin ini karena dia terlalu memikirkan penampilannya dan khawatir tentang wajahnya. Dalam latihan keesokan harinya, Lila melaporkan bahwa Min memiliki pacar kepada Ainwer. Di dunia akting saat itu, jika seseorang memiliki pasangan, itu bisa membuatnya sulit untuk terkenal. Lila melihat ini sebagai kelemahan Min dan ingin mengambil posisi Min di mata Ainwer. Jadi dia sengaja membuat Min terlihat buruk di mata orang lain dan berusaha mengeluarkannya sebagai pesaing. Min tidak bisa berbuat banyak, karena jika dia sudah memiliki berita negatif sejak awal, karirnya sebagai aktris itu bisa menghancurkan peluangnya. Ini membuatnya sering dibully oleh Buriram. Sampai pada suatu hari, dia tidak menyadari ada seorang wanita berambut panjang duduk di sudut rumah Ainwer. Namun, saat dia berjalan lebih jauh,
tiba-tiba seorang wanita melompat dan mencekik lehernya, membuatnya terbangun dengan kaget dan menyadari bahwa dia telah tertidur di rumah Ainwer hingga larut malam. Sebelum dia sempat mengucapkan selamat tinggal kepada Ainwer, dia segera pulang. Namun, saat mereka harus pulang, Min malah lupa dompetnya di rumah Ainwer. Dia pun segera kembali untuk mengambilnya dan mengalami kejadian aneh. Dia melihat seseorang yang mirip dengan Lan Heung berjalan melewatinya, dan dia juga mendengar suara gelas pecah, serta teriakan yang keras dari dalam rumah Ainwer. Ketika dia berusaha untuk memanggil Ainwer, Ainwer mengirim pesan yang mengatakan bahwa tidak ada apa-apa dan menyuruhnya untuk pulang lebih dulu. Malam itu, Hui berkata kepada Min bahwa mungkin dia hanya berhalusinasi, dan semua mimpi buruk yang dia alami belakangan ini mungkin karena dia terlalu memikirkan tentang Lan Heung. Namun, Hui masih merasa penasaran mengapa Ainwer yang kaya memilih untuk membeli rumah tua Lan Heung dan tinggal di sana. Min menjelaskan bahwa bukan hanya Ainwer yang membeli dan tinggal di rumah tua Lan Heung, karena sebelumnya Hom Yung dan Ada Daeng juga pernah membeli dan tinggal di rumah itu. Pagi berikutnya, Min datang untuk belajar akting seperti biasa. Tetapi pagi itu, dia merasa aneh karena kejadian yang terjadi kemarin. Ketika Min bertemu Ainwer, dia mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang ingin disampaikan. Tetapi, Ainwer juga memiliki sesuatu untuk dikatakan. Ainwer memberitahu bahwa dia telah memutuskan untuk menjadikan Min sebagai aktris yang berakting bersamanya. Mendengar itu, Min sangat senang, hingga dia berpikir apakah ini hanya mimpinya. Lalu Ainwer memberitahu Min bahwa mulai hari ini, Min harus pindah ke rumahnya untuk berlatih akting. Namun, Ainwer juga memiliki satu permintaan untuk Min, yaitu agar Min putus dengan pacarnya demi kemajuan karir aktingnya. Setelah itu, ayah Hui mengetahui hal ini dan merasa sangat marah. Tetapi Min sudah diam-diam bersepakat dengan Hui bahwa mereka berdua akan melakukan pemilihan dengan cara yang berbeda. Pada malam itu, Min pindah ke rumah Ainwer. Begitu dia tiba, Ainwer membawanya ke kamar dan tiba-tiba memeluk Min. Ini membuat Min merasa aneh, tetapi dia tidak berpikir banyak, karena dia menganggap Ainwer seperti kakak. Ainwer kemudian memberitahu Min untuk beristirahat, karena besok pagi dia akan memperkenalkan Min kepada sutradara film. Namun, sebelum Ainwer keluar dari kamar, dia memberitahu aturan rumah. Selama Min tinggal di sini, dia harus mengikuti 2 aturan. Itu adalah 1, tidak boleh naik ke atas tanpa izin. 2, tidak boleh pergi kemana-mana di rumah sendirian di tengah malam. Min pun berjanji untuk mematuhi aturan tersebut. Min diperkenalkan kepada sutradara. Dia ingin berakting dengan Min, tetapi sutradara merasa itu terlalu berisiko. Aine berkata, jika takut rugi, dia akan membiayai film ini. Seorang berterima kasih. Mendengar itu, ekspresi mereka canggung. Aine berkata, jika takut rugi, dia akan membiayai film ini sendiri. Malam itu, seseorang berterima kasih pada Aine, tapi Aine hanya tersenyum, membuat Min merasa aneh. Aine sering mendekati Min dengan tatapan dalam saat konferensi pers peluncuran film Wajah Setan. Min, aktris tak dikenal, jadi sorotan media. Malam itu, Min memberi Aine bunga sebagai terima kasih. Aine memberi Min surat pengalihan hak milik rumah. Min merasa hadiah ini terlalu besar, tapi Aine berkata, jangan khawatir, semua miliknya akan jadi milik Min. Hingga hari konferensi pers film tersebut, film yang akan dibintangi Shai dan Min bersama berjudul False Face. Tampaknya Min yang merupakan aktor tanpa nama ini banyak ditonton oleh media. Malam itu, Min membawa bunga untuk Aine sebagai terima kasih atas bantuannya. Aine mengatakan dia punya sesuatu untuk Min, yaitu surat pengalihan rumah. Min merasa hadiah ini terlalu besar dan tidak bisa menerimanya. Namun, Aine berkata, jangan khawatir, karena miliknya akan menjadi milik Min. Kata-kata itu membuat Min bingung tentang maksud Aine. Malam itu, Min tersenyum bangga karena fotonya muncul di surat kabar. Namun tiba-tiba, Mui menelepon dan Min menjawab halo. Aine selalu ada di dekatnya hampir 24 jam, sehingga Min tidak punya waktu menghubungi Mui. Ucapan Min yang membuat Min bertanya-tanya apa yang ingin disampaikan pria itu. Malam itu, Min tersenyum karena fotonya di surat kabar menerima telepon dari Mui. Halo, selama di rumah Aine, Mui tidak boleh menghubunginya kecuali dia menghubungi.
Aine selalu di dekatnya, jadi Min tidak sempat menghubungi Mui. Tengah malam, saat Min membaca naskah di tempat tidur, terdengar teriakan dari atas. Min naik untuk melihat. Melupakan aturan rumah, mereka bertengkar, dan Min tidak mau menjawab panggilan Hui. Di tengah malam, Min membaca naskah film. Ketika terdengar teriakan dari lantai atas, dia naik untuk melihat. Aine di kamarnya mengoleskan darah di wajahnya, lalu mengelupas kulitnya. Saat Min naik, lampu senter mati. Dia merasa ada bayangan di belakangnya. Dia terbangun di pagi hari. Di sisi Aine yang berada di kamar tidurnya, dia sedang mengucapkan sesuatu berulang kali sebelum dia mengoleskan darah seseorang di wajahnya. Kemudian, dia mulai mengelupas kulit wajahnya sendiri dengan cara yang mengerikan. Sementara itu, Min yang sedang... Saat dia naik ke lantai atas, lampu senter mati. Dia mencoba menyalakannya lagi, lalu merasa ada bayangan di belakangnya. Dia terbangun keesokan pagi, mengira itu mimpi. Tapi, melihat noda kopi di naskah, dia mulai curiga kejadian itu nyata. Pagi itu, Hui menemui Min, namun dia melihat noda kopi di naskah film yang dia baca malam sebelumnya. Pagi itu, Hui menemui Min di depan rumah Aine. Aine menelepon orang-orangnya untuk mengusir Hui. Hui tertabrak mobil dan meninggal karena curiga tentang kejadian malam sebelumnya. Min naik ke lantai atas. Dia mengintip dan melihat Aine mengelupas kulit wajahnya dengan cara mengerikan. Min hampir pingsan, tetapi berusaha tenang dan berbalik. Namun, Aine menangkapnya dan mengikatnya di ruangan. Ketika Min sadar, dia berteriak melihat wanita tanpa kulit wajah terikat di depannya. Karena curiga, Min diam-diam naik lagi dan menemukan ruangan dengan pintu sedikit terbuka. Dia mengintip dan melihat Aine mengelupas kulit wajahnya. Min hampir pingsan tetapi berusaha tetap tenang. Namun, terlambat, Aine menangkapnya dan membawanya ke ruangan untuk diikat. Ketika sadar, Min berteriak saat melihat wanita tanpa kulit wajah terikat. Aine masuk membawa mangkuk darah. Aine pergi. Wanita tanpa kulit wajah menoleh dan berkata bahwa Aine adalah Lan Heung. Min tidak percaya bagaimana mungkin Lan Heung sudah mati. Wanita itu menjelaskan bahwa dia tidak tahu bagaimana Lan Heung mempelajari sihir hitam, tetapi itu membuatnya bisa menggunakan wajah orang lain. Dia ingat saat pertama bertemu Lan Heung. Tak lama kemudian, Aine masuk dengan membawa mangkuk berisi darah. Melihat itu, Min berteriak meminta bantuan kepada Aine. Tetapi, Aine tidak mengatakan apa-apa dan pergi meninggalkan ruangan. Pada saat itu, wanita tanpa kulit wajah itu berkata kepada Min bahwa Aine yang dia sebut itu adalah Lan Heung. Namun, Min menjawab, bagaimana mungkin Lan Heung sudah mati? Wanita tanpa kulit wajah itu menjelaskan bahwa dia tidak tahu bagaimana Lan Heung bisa mempelajari sihir hitam atau apapun. Tetapi, itu membuat Lan Heung bisa menggunakan wajah orang lain. Dia ingat saat pertama kali bertemu dengan Lan Heung menggunakan wajah Hong Sung dan sihir hitam untuk awet muda. Dia memakai wajah Aine dan akan memakai wajah Min. Min menyadari rencana Lan Heung dan berusaha melarikan diri. Lan Heung berterima kasih kepada Aine dan akan mengembalikan wajahnya. Pemimpin lainnya yang mengelupas kulit wajahnya sudah merencanakan semuanya. Jadi, tidak ada yang curiga, dan tidak heran jika tiba-tiba Aine memberikan rumah ini kepadanya. Setelah mengetahui kebenaran, dia berusaha untuk melarikan diri. Sementara itu, di sisi lain, Lan Heung yang menggunakan wajah orang lain sedang berlatih untuk berakting. Kemudian, dia kembali menemui Aine dan berterima kasih atas 20 tahun yang telah berlalu. Dia akan mengelupas kulit wajah Aine yang telah digunakannya dan mengembalikannya sambil mengatakan bahwa dia akan mengirimkan jiwa Aine ke alam baka tanpa rasa sakit atau penderitaan. Min memotong tali dan melarikan diri, tetapi rumah terkunci. Min berlari ke lantai atas, tetapi terjebak. Lan Heung mendekat, "Jangan takut, aku tidak akan membiarkanmu mati. Efek dari yang aku lakukan akan tetap ada, asalkan pemilik wajah itu tidak mati." Min terpojok menggoreskan kaca ke wajahnya. Lan Heung marah dan menusuk Min hingga meninggal. Dia berjalan mendekati Min. "Jangan takut, Min tidak akan mati. Hasilnya tetap ada selama pemilik wajah tidak mati." Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi.
Terpojok, dia menggoreskan pecahan kaca di tangannya ke wajahnya, menciptakan luka parah. Ini membuat harapan Lan Heung menggunakan wajah Min sirna. Melihat itu, Nin marah, menusukkan pecahan kaca di tangan Min ke tubuhnya hingga Min meninggal. Setelah itu, Lan Heung kembali ke Aine karena rencananya gagal. Dia marah, mengambil kaca dari Min dan menikamnya. Lan Heung menemui Aine karena rencana gagal. Dia ingin wajah Aine. Lan Heung menarik kulit Aine. Aine bangun dan menikamnya. Aine kini pakai sihir hitam setelah 20 tahun penderitaan. Dia tahu mengerikannya sihir Lan Heung, jadi dia memutuskan untuk menggunakan wajah Aine terlebih dahulu. Namun, saat Lan Heung berusaha menarik kulit wajah Aine tiba-tiba membuka matanya dan menggunakan pecahan kaca di ruangan itu untuk menikam Lan Heung hingga mati. Kemudian kamera kembali menyorot Aine, sosok menyihir. Dia menyaksikan sihir hitam oleh Lan Heung. Aine pun menjadi seperti Lan Heung, mencari gadis baru untuk menggantikan wajahnya agar awet muda. Akhir cerita ini membuatnya menjadi seperti Lan Heung yang harus mencari gadis baru untuk menggantikan wajahnya agar tetap awet muda. Tukang sulap. Cerita dimulai di depan sebuah sekolah dasar. Saat itu sudah lewat waktu pulang sekolah. Seorang gadis kecil dan seorang anak laki-laki berjalan keluar dari sekolah. Gadis itu berlari ke gerobak penjual permen kapas dan meminta untuk membeli 1 batang permen kapas. Pemilik gerobak itu bernama Hong. Dia sangat suka bermain sulap. Hampir setiap kali ada anak-anak yang membeli permen dari tokonya. Dia selalu menunjukkan trik sulap untuk mereka. Malam itu, sebelum toko tutup, seorang gadis muda memintanya melakukan trik sulap dengan imbalan permen yang dipegangnya. Tapi aku mengatakannya lain kali, karena dia harus membawa pulang toko itu. Aku berjanji bahwa aku pasti akan melakukan sihir untuknya. Setelah itu, dia mungkin kembali ke tempat tinggalnya, yaitu sebuah kamar sewaan tua di sebuah komunitas kecil. Dalam perjalanan menuju gedung, dia bisa melihat rumah bibi tetangga yang menawan karena sering bermain musik. Berada di depan kamarnya secara teratur dan berhenti untuk berbicara dengan Bibi Nam dan bertanya tentang biola yang dipegangnya. Bibi Nam mengatakan bahwa biolanya rusak. Jangan bandingkan hidupnya dengan dia, mengatakan bahwa dia seperti kapan pohon akan dekat pantainya mati. Saya bertanya lagu yang tante suka mainkan. Jangan tinggalkan aku sendirian. Saya ingin tahu alasannya. Tante bilang lagu itu sedih tentang kematian karena takut kesepian. Setelah itu, tante menyanyi dan terhanyut. Saya memanggil tante memastikan dia baik. Tante bilang dia baik dan menyuruh saya pulang. Saya pulang, melihat asap tipis. Ayah Hong melakukan ritual dengan pecahan kaca. Ayahnya terus meminta maaf. Sepertinya ayahnya ingin menyakiti diri dengan pisau. Hong mengetuk pintu, ayahnya berhenti. Sampai aku harus menelepon bibiku untuk menyadarkannya dan menanyakan kondisinya. Dia bilang baik, dia bingung dan harus pulang. Setelah itu, Hong pulang ke rumah dan melihat asap tipis keluar dari dalam. Saat itu, ayah Hong sedang melakukan ritual persembahan dengan sesuatu yang terdengar seperti pecahan kaca. Ayahnya terus-menerus mengucapkan permohonan maaf, seolah-olah dia sedang berusaha menyakiti dirinya sendiri dan mengeluarkan sebuah pisau. Namun, pada saat itu, Hong mengetuk pintu kamar sehingga ayahnya menghentikan semua itu. Hong memperingatkan ayahnya untuk tidak membiarkan api persembahannya menyala karena akan membakar seluruh bangunan. Pada sore itu, ayah fokus TV, tak makan. Hong tanya beli bahan tambahan. Hong tak punya uang. Ayah kritik, suruh berhenti sulap, cari kerja, beli bahan. Ayah tekankan pentingnya ritual untuk hidup. Ingatkan Hong berhenti sulap, tak janji anak-anak. Saya keluar jalan-jalan, bertemu gadis kecil yang saya janjikan sulap. Dia tanya, kenapa tak tunjukkan sulap kemarin? Dia penasaran, baru bertemu saya. Nada suaranya berubah. Dia berkata bahwa ritual persembahan itu sangat penting. Seperti yang ayah katakan, dilakukan agar kita bisa bertahan hidup. Dia juga menegaskan kepada Hong lagi untuk berhenti bermain sulap dan tidak membuat janji dengan anak-anak.
Setelah itu, keluar. Saat berjalan, bertemu gadis kecil, janjikan sulap. Dia berdiri di depan dan bertanya, mengapa tidak menunjukkan sulap kemarin? Dia berkata, janjikan dan tepati janjimu, jangan hanya omong kosong. Setelah itu, gadis kecil berlari pergi, pun mengejarnya, tapi gagal. Lalu, menemukan sebuah toko kecil di pinggir jalan, dan pemilik toko bertanya, apakah mencari gadis kecil? Dia menyuruh menunggu di toko, gadis kecil pasti kembali. Janjikan dan tepati janjimu. Jangan hanya omong kosong. Sebelum gadis kecil itu berlari pergi, Hong berlari mengejar gadis itu, tetapi dia tidak bisa mengejarnya. Sampai akhirnya, dia menemukan sebuah toko kecil di pinggir jalan. Pemilik toko bertanya, apakah dia sedang mencari gadis kecil itu? Jika iya, pemilik toko menyuruhnya untuk duduk dan menunggu di toko. Karena gadis kecil itu pasti akan kembali. Namun, Hong ditakuti pemilik toko. Pemilik toko itu menyeramkan, kepala terputus, mata dan darah mengalir dari tangannya. Hong terbangun sadar itu mimpi buruk. Matanya berdarah terus. Dia berlari ke ayahnya. Sebelum bicara, ayahnya berkata, kan sudah bilang, kalau tidak bisa, jangan berjanji. Kalau nggak bisa, jangan bikin janji. Sore itu, band yang akan menjual permen kapas menemukan tanda yang mengumumkan kontes pesulap dengan hadiah uang senilai lebih dari 3 juta, atau sekitar 4.500 baht yang cukup saya minati. Tapi saat itu, dia sering mencari gadis kecil yang dijanjikan. Suatu hari, ayahnya meninggal, dan dia memutuskan ikut kompetisi. Dia menemukan tas ayahnya berisi peralatan sulap. Orang tuanya menangkapnya. Dia dilarang bermain sulap, tapi dia terus berusaha dan ikut kompetisi. Orang tuanya memberi ultimatum, berhenti sulap atau mereka tak ingin bertemu. Selama kompetisi, dia tidak tampil baik, tapi iblis menawarkan membuatnya terkenal. Dia berlatih sulap, tapi dilarang orang tuanya. Dia tetap ikut kompetisi. Iblis dari cermin menawarkan ketenaran dengan syarat sulap baru selamanya. Setelah setuju, dia terkenal, tapi harus terus mencipta sulap baru untuk iblis. Akhirnya, dia kehabisan ide. Dia tidak mau menyerah dan ikut kompetisi sampai orang tuanya mengultimatum. Jika tidak berhenti, mereka tidak ingin bertemu. Itu kenangan menyakitkan. Selama kompetisi, dia tidak tampil baik, tetapi iblis menawarkan ketenaran dengan syarat sulap baru di depan cermin selamanya. Setelah perjanjian, dia terkenal. Namun, dia harus terus melakukan sulap berbeda untuk iblis di cermin, gadis kecil yang menagih janji. Akhirnya, dia kehabisan ide dan dihantui. Dia mencari sesuatu untuk dipersembahkan agar bisa melewati hari-harinya. Tapi dia harus membayar dengan syarat bahwa dia harus melakukan sulap yang baru dan berbeda di depan cermin itu selamanya. Setelah dia membuat perjanjian, dia pun menjadi terkenal seperti yang dia harapkan. Sejak saat itu, dia harus terus melakukan sulap yang berbeda untuk iblis di cermin, yang merupakan gadis kecil yang selalu menagih janji sulap darinya. Namun, akhirnya, dia kehabisan ide dan tidak bisa lagi menciptakan sulap yang baru. Iblis menghantuinya setelah perjanjian. Dia mencari persembahan untuk bertahan. Saat sulap, kesalahan melukai mata asisten. Terbangun dari mimpi buruk, dia sadar kenangan dengan ayahnya tumpang tindih. Ayahnya menyembah. Kesalahan sulap melukai asisten. Terbangun, dia ingat kenangan tumpang tindih dengan ayahnya yang menyembah iblis. Bibi Nami sudah lama meninggal, yang ditemui adalah rohnya. Apartemen ini bukan untuk orang hidup. Semua kenangan yang dia temui membuatnya ingin melihat lebih dalam, bahwa kenangan antara dia dan ayahnya adalah kenangan yang sama, yang tumpang tindih. Namun, dia masih tidak mengerti bagaimana itu bisa terjadi. Ketika dia menyadari bahwa apa yang ayahnya sembah bukanlah hal yang suci, melainkan iblis jahat yang selalu mengikutinya. Dia juga baru tahu dari mulut anaknya bahwa Bibi Nami sudah meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu. Apa yang dia temui adalah roh Bibi itu sendiri. Dan anak Bibi Nami juga memberitahunya bahwa apartemen ini yang sewaannya murah, karena itu bukan tempat untuk orang hidup. Ketika dia merenungkan semua kejadian yang dia alami, semuanya berkaitan dengan hantu, iblis, dan orang-orang yang sudah meninggal. Menyadari hal itu, dia berusaha menghancurkan pecahan cermin,
tempat iblis tinggal. Namun, saat akan melakukannya, dia terseret kembali ke panggung sulap. Tepuk tangan terdengar, dan ketika menoleh, dia melihat dirinya bersama Paul, duduk dengan hantu. Dia hampir terjebak dalam ilusi iblis yang mencoba menjatuhkannya dari gedung. Namun, dia berhasil sadar dan melarikan diri dari iblis yang mengejarnya. Kenangan ayahnya muncul, melihat ayahnya berusaha mengorbankan diri untuk iblis. Setelah itu, ayahnya menghilang, dan gadis kecil muncul meminta sulap lagi. Kenangan lain muncul saat ayahnya menunjukkan sulap kepada gadis itu. Semua kenangan adalah dari satu orang, dia dan ayahnya, yang ternyata satu dan sama. Ayahnya adalah kenangan nyata, di mana dia membuat perjanjian dengan iblis. Setelah itu, barang-barangnya menghilang, gadis kecil itu muncul lagi, meminta sulap. Kenangan ayahnya menunjukkan sulap kepada gadis kecil itu. Ayahnya adalah kenangan nyata, dia melanggar perjanjian dengan iblis, karena gagal menciptakan sulap baru. Kenangan itu menunjukkan ayahnya ingin memperbaiki masa lalu, tapi itu hanya ilusi. Akhirnya, ayahnya berkata pada ilusi bahwa dia tidak nyata. Sebelum menusukkan pisau, mengorbankan diri sebelum meninggal sendirian. Iblis itu, yang sebenarnya adalah gadis kecil, terus menghantuinya dan menagih janji agar dia menunjukkan sulap. Semua itu seperti ilusi yang diciptakan oleh ayahnya. Karena ayahnya ingin kembali memperbaiki masa lalu, hanya untuk berimajinasi, dan terjebak dalam hal-hal yang tidak nyata. Akhirnya, ayahku berkata kepada ilusi yang ada dalam pikiranku, bahwa sosok itu tidak memiliki keberadaan nyata sebelum dia menusukkan pisau ke tubuhnya sendiri, yang berarti dia mengorbankan dirinya sebelum meninggal sendirian. Tiga roh dan tujuh roh. Cerita dimulai di rumah Big, gadis muda berkomunikasi dengan roh. Saat itu, ada dua saudara datang meminta bantuannya. Mereka ingin Big membantu mencari tubuh Uut. Big pun bertanya tentang informasi Uut dan berapa lama Uut meninggal dan kenapa baru sekarang meminta bantuannya. Setelah memberikan informasi dan foto Uut kepada Big, mereka pulang. Big kemudian menggunakan kekuatan komunikasi rohnya untuk mencoba melihat lebih dekat pada foto Uut, tapi dia tak merasakan apapun. Malam itu, saat Big sedang tidur, dia mendengar suara memanggil namanya, seperti berbisik. Ketika Big keluar melihat, dia tidak menemukan siapa-siapa, tetapi dia merasakan sesuatu yang sedang bergerak mendekat. Di tengah malam itu, saat Big sedang tidur, dia mendengar suara seseorang yang memanggil namanya. Olah-olah ada yang berbisik. Ketika Big keluar untuk melihat, dia tidak menemukan siapa-siapa. Tetapi dia merasakan sesuatu yang sedang bergerak mendekat, di jauh. Dan hanya dalam sekejap, dia bertemu dengan roh tanpa kepala yang muncul di depannya. Sebelum roh itu melesat ke arahnya dengan cepat, membuatnya terbangun dari mimpinya. Big menyelidiki roh Uut dengan foto buram, berhasil berkomunikasi, dan foto Uut buram, wajah tak jelas. Big dapat visi tempat di Long An, pergi ke pemakaman. Hujan, berlindung di rumah, bertemu nenek cerita kesepian, tanya asal Big. Big jelaskan mencari seseorang, penyelidik roh, cari tubuh gadis. Mengetahui hal tersebut, seorang pejabat segera berangkat ke sana. Daerah di mana dia melihat penglihatan itu adalah sebuah kuburan di padang rusa. Dia kemudian mencoba menggunakan kekuatannya untuk mengikuti penglihatan demi penglihatan. Hujan masih turun, dia mencari tempat berlindung di sebuah rumah. Dia bertemu nenek tua yang mengajaknya duduk. Nenek bertanya, dari mana Big berasal? Big menjelaskan bahwa dia penyelidik roh mencari tubuh seorang gadis. Nenek berkata, tidak perlu mencarinya karena tidak akan ditemukan, dan memperingatkan Big agar berhenti mencarinya, atau dia akan mati. Nenek menyuruh Big keluar. Big mendengar suara memanggil namanya, dan lampu jalan berkedip. Dia berlari hingga tiba di jalan lain. Nenek berkata, tidak perlu mencarinya lagi, karena dia tidak akan ditemukan. Dia memperingatkan Big agar berhenti. Nenek menyuruh Big keluar. Big mendengar suara memanggil namanya, dan lampu jalan berkedip. Dia merasa diikuti, ketakutan, dan berlari. Suara itu membawanya ke tempat aneh. Big menggali tanah. Seorang pria datang dan mengunci lehernya, membuatnya sulit bernapas. Kemudian, Big mendengar suara seseorang yang memanggil namanya lagi. Sebelum lampu jalan mulai berkedip, dia merasa seolah-olah ada seseorang yang mengikuti dia dari belakang.
membuatnya sangat ketakutan. Dia pun berlari dengan panik, hingga akhirnya dia tiba di jalan lain. Namun, suara yang memanggil namanya masih terus terdengar. Jadi, dia berusaha mencari tahu dari mana suara itu berasal. Suara itu membawanya berhenti di suatu tempat yang tampak baru saja terjadi sesuatu. Big merasa curiga dan mencoba menggali tanah dengan tangannya. Tetapi pada saat itu, seorang pria datang dan mengunci lehernya dari belakang, membuatnya mulai sulit bernapas. Ketika dia menyadari, dia sudah terbangun di samping pemakaman dalam visinya. Saat itu adalah siang hari yang terik, dan dia melihat seolah-olah ada yang memintanya untuk mencari tubuh Uut di tempat yang dia gali dengan tangannya. Namun, setelah melihat itu dan mengingat malam sebelumnya ketika dia dikunci lehernya, dia berusaha untuk melarikan diri. Di rumah Din, dia merasakan masa lalu Uut. Ham berdoa menemukan tubuh Uut meski sakit. Din ingatkan, psikis tak selalu berhasil. Big lihat anak-anak roh, ketakutan. Dia bingung, ingin bantu, tapi terjebak dan tak temukan tubuh Uut. Saat itu, Ham sedang berdoa agar bisa menemukan tubuh Uut, sambil mengeluh karena dia sendiri sedang sakit dan merasa tidak akan bertahan lama di dunia ini. Namun, Din berkata kepada Ham bahwa meskipun begitu, itu tidak berarti bahwa kekuatan psikis atau penyelidikan roh selalu berhasil. Setelah mengatakan itu, Din melihat Big yang sedang mengintip. Kemudian, Din mengajak Big keluar dari rumah dan membawanya kembali ke rumahnya sendiri. Tiba-tiba, Big melihat sesuatu yang berubah. Anak-anak yang dulu bermain di sekitar tempat tinggalnya kini telah menjadi roh penasaran dan mulai mengganggunya, membuat Big sangat ketakutan hingga dia berlari kembali ke dalam rumah. Saat itu, dia mulai bingung tentang apa yang terjadi padanya. Meskipun dia berusaha membantu orang lain, sepertinya dia terjebak dalam lingkaran dan tidak bisa menemukan tubuh Uut. Tapi meskipun begitu, Vic masih berjanji bahwa dia akan mencari tubuh Uut dan pasti akan membawanya pulang. Malam itu, saat Big sedang tidur, tiba-tiba roh tanpa kepala muncul dan mengganggunya, hampir membuatnya tidak bisa bernapas. Setelah beberapa saat, dia kembali muncul di pemakaman dalam visinya. Dia mendengar suara nenek tua yang bertanya, apakah dia masih mencari tubuh itu, dan mengatakan sesuatu yang aneh, seolah-olah Big adalah nenek itu sendiri. Kemudian, kejadian itu kembali berpindah antara rumahnya yang sedang dihantui oleh roh tanpa kepala yang terus mengganggu hingga dia berlari dan bertemu dengan Din. Sebelum gambar itu kembali ke pemakaman, Big sangat bingung melihat gambar berikutnya. Saat itu, dia tidak tahu mana yang merupakan kenyataan dan mana yang merupakan visinya. Hingga akhirnya, dia bertemu dengan seorang pria yang sedang menggali lubang dan menguburkan sesuatu yang ada dalam karung. Ketika Big mencoba menyelidiki isi karung itu, dia melihat gambar di mana Uut disakiti hingga mati. Pada hari ketika Uut sendirian di rumah, isi dalam karung itu adalah potongan tubuh Uut yang telah dikuburkan oleh pelaku jahat untuk menyembunyikan kejahatan. Saat Big menemukan tengkorak Uut, dia melihat bagaimana Uut meninggal melalui tubuhnya, dan Big pun menyadari bahwa Uut telah dicekik hingga mati. Roh berkulit putih dan roh tua bergabung menjadi roh Uut memasuki roh asalnya, Big. Film ini akhirnya menjelaskan segalanya. Setelah adik Hank meninggal, orang tuanya membeli kamar Big dan buku roh. Setelah adik Hank meninggal, orang tuanya membeli buku roh Big. Hank percaya ada 3 roh, roh ketenangan, roh tercerahkan, dan roh asal. Mereka memanfaatkan roh ini untuk mencari tubuh Uut dan menemukannya terkubur. Hank melakukan ritual. Pertama, roh ketenangan, yaitu roh tanpa kepala. Kedua, roh yang tercerahkan, yaitu roh nenek tua di pemakaman. Dan ketiga, roh asal, yaitu roh Big itu sendiri. Hank dan Dit menggunakan ketiga roh ini untuk membantu mencari tubuh Uut dan menggunakan salah satu roh, yaitu roh Big, untuk menuju tempat di mana tubuh Uut berada. Akhirnya, mereka menemukan potongan tubuh Uut yang terkubur. Setelah itu, Hank dan Din membawa potongan tubuh Uut untuk melakukan ritual keagamaan. Dan roh Uut dalam roh asal juga mengucapkan selamat tinggal
sebelum pergi ke alam lain